Artificial Intelligence bukan lagi sekedar teknologi. Ini adalah senjata ekonomi. Negara yang berhasil menguasai AI punya peluang besar untuk menjadi nomor satu di dunia. Tapi bagaimana fakta dan data mendukung pernyataan ini? Hari ini, mari kita akan bahas lebih dalam. Ya, selamat pagi, selamat datang di Giant Economic, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Bersama saya, Gidung Alexander, sebagai host kamu hari ini. Kalau kamu baru di sini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe di bawah untuk terus support kami, bikin konten-konten yang valuable, buat bikin upload terus setiap hari. Thank you. Episode kali ini kita akan membahas AI sebagai penentu kekuatan ekonomi global di masa mendatang. Bagaimana negara-negara berlomba menguasai teknologi ini? Apa dampaknya dan apa pelajaran yang bisa kita ambil bersama? AI berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Dari sekedar algoritma sederhana, kini seperti yang kita ketahui, bahwa AI menggerakkan industri otomotif, kesehatan, keuangan, hingga pertahanan. Negara yang menguasai AI bukan hanya memiliki teknologi, tapi juga punya kendali atas data, inovasi, dan masa depan ekonomi global. Luar biasa, bukan? So, berikut fakta dan data yang mendukung pernyataan ini. Dari yang pertama, Amerika Serikat. Dengan Silicon Valley, raksasa teknologi seperti Google, Microsoft, dan OpenAI, Amerika Serikat saat ini masih memimpin inovasi AI. Dampaknya, dominasi US yang kian menguat dalam ekonomi digital global. Yang kedua, China. China berinvestasi besar dalam AI. Tidak ingin tertinggal dengan Amerika Serikat. China dengan target mereka untuk menjadi pemimpin dunia pada 2030. Dukungan pemerintah dan populasi yang besar memberikan mereka keuntungan dalam hal data dan aplikasi AI. Yang ketiga, Uni Eropa. Fokus mereka pada regulasi dan etika AI. Eropa berusaha untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan masyarakat yang adil dan sejahtera. Bukan hanya inovasi saja, melainkan memiliki pendekatan yang berbeda dibanding dengan US maupun China. Yang keempat, India. Dengan tenaga kerja IT mereka yang super besar, India mulai memanfaatkan AI untuk memperkuat sektor teknologi dan manufaktur. Bahkan, jika kamu ingat di episode sebelumnya, kita sempat menyinggung bagaimana India memiliki potensi yang besar untuk jadi masa depan industri manufaktur global. So, dampaknya apa sejauh ini? AI meningkatkan produktivitas industri. AI menciptakan lapangan kerja baru, meski juga menggeser pekerjaan lama dengan membangun irelevansi nyata pada pekerjaan yang bisa terotomatisasi. AI memperkuat daya saing global. Inilah yang menjadikan negara penguasa AI di masa mendatang akan berdiri tegak sebagai pusat ekonomi dunia. Namun bayangkan saja sebuah negara yang menguasai AI. Negara tersebut bukan hanya punya teknologi canggih, tapi juga punya kendali atas data miliaran orang. Punya kemampuan untuk memprediksi pasar, bahkan mengendalikan arah industri. Apakah ini berarti negara lain akan tertinggal? Well, tidak selalu. Tapi jelas negara yang lambat beradaptasi akan kehilangan daya saing mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap melihat dunia di mana kekuatan ekonomi ditentukan bukan oleh minyak, bukan oleh emas, tapi oleh algoritma? Well, narasi kita terlalu penting untuk kamu abaikan begitu saja. Karena AI, Artificial Intelligence, bukan sekedar tren. AI adalah fondasi baru dari ekonomi global. Dan negara yang menguasainya, perlu digarisbawahi, memiliki peluang nyata untuk menjadi nomor satu di dunia. Lalu dengan semua yang kita bahas sebelumnya, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari episode Giant Economic hari ini? Yang pertama, AI adalah penentu kekuatan ekonomi di masa mendatang. Negara yang menguasai AI punya peluang super besar untuk menjadi pemimpin global. Amerika Serikat, China, dan India adalah contoh negara yang sangat serius dalam hal ini untuk terus berinovasi dan berinvestasi dalam AI. Yang kedua, pelajarannya di sini jelas bahwa jangan melihat AI sebagai ancaman, yes, tapi sebagai peluang untuk memperkuat ekonomi dan daya saing kita. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik hari ini adalah bahwa AI adalah fondasi baru ekonomi global. Negara yang menguasai AI bukan hanya punya teknologi tapi juga punya kendali
atas masa depan industri, data, dan juga inovasi. Kita harus menyadari bahwa AI bukan sekedar alat atau tools, tapi partner kerja yang bisa membawa ekonomi ke level berikutnya. Jika kita lambat beradaptasi, kita akan tertinggal. Tapi jika kita berani untuk berinvestasi dan belajar dalam hal AI, kita bisa ikut dalam perlombaan global. Negara yang menguasai AI, menguasai masa depan ekonomi dunia. Iklan dikit. Dan untuk kamu yang ingin benar-benar siap menghadapi masa depan ekonomi global, jangan lewatkan e-book terbaru dari Jaya Nahara yang berjudul Apa Dolar Yang Kita Kenal Akan Mati. Hadir dengan promosi Stable Science dengan harga spesial hanya Rp39.000. Promo ini terbatas dan isinya bisa jadi bekal untuk memahami perubahan besar dalam sistem keuangan dunia. Harga tidak bertahan selamanya. E-book ini membahas masa depan mata uang global dan bagaimana kita bisa bersiap menghadapi perubahan yang besar. Terangkum materi tentang stablecoin, manfaat, peluang, serta risiko di baliknya untuk masa depan industri keuangan yang akan membuat kita jadi lebih sadar dan aware terhadap perubahan dan khususnya untuk kamu yang merasa tertinggal. Segera dapatkan sebelum kesempatan ini hilang. Klik link.id/jayanahara untuk dapatkan e-book sekarang. Atau agar lebih mudah, kamu bisa klik link di bio channel kita. Thank you and happy spending. Anyway, Micro Podcast Jayan Ekonomik akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 7 WIB. Jadi jangan sampai kelewatan. Support terus channel kami, Jaya Nahara Digital Product Publishing, biar kita bisa terus grow bareng menuju masa depan yang lebih gemilang. So, terima kasih sudah mendengarkan Jayan Ekonomik, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share untuk terus support kami, memberikan value lebih buat kamu lewat produk dan konten yang kami sajikan. Follow media sosial kami di @jayanahara, ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Follow juga Instagram dari host kamu hari ini @kidongalexander. Alright, akhir kata perubahan itu pasti. Jadi jangan pernah berhenti buat upgrade diri kamu setiap hari. Itu aja untuk episode kita kali ini. Like kalau kamu ngerasa episode kali ini bermanfaat buat kamu. Mari kita bertemu lagi di episode minggu depan. I guess I'll see you around. Have a good weekend.